Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Seperti biasa, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Coba hari ini yang menyiapkan Mas Fatin. Ya, Mas Fatin, disiapkan teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Semoga dengan berdoa nanti kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Oke. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya hadir. Itu menandakan kalau kita semua diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa belajar seperti biasanya, ya. Oke. Coba sebelum belajar dimulai, duduknya yang rapih dulu. Pakaiannya juga dirapihkan supaya terlihat indah, ya. Coba Mas Hasnan, bajunya dirapihkan dulu. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1. Alhamdulillah, kelas 1 sudah memasuki pada pembelajaran yang keempat, yang akan membahas tentang bersih itu sehat. Dan yang kita bahas hari ini tentang bersuci. Nah, dalam pembelajaran nanti kita akan melakukan diskusi atau dalam bentuk the educational diagnosis meeting. Maksudnya berbincang mengenai pelajaran untuk mengoreksi pemahaman materi yang diterima oleh para siswa. Sehingga diharapkan dengan metode tersebut siswa dapat menyebutkan arti bersuci dengan benar. Dan diharapkan siswa juga dapat menyebutkan macam-macam bersuci. Nah, oke. Selanjutnya, anak-anak silahkan buka buku pelajaran kalian, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, halaman 21. Silahkan disimak. Di buku kalian boleh, di layar juga boleh. Nah, di situ ada gambar seorang anak. Gambarnya siapa itu ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat itu gambar siapa? Ya, betul sekali Mbak Syifa. Itu gambarnya Udin. Kira-kira Udin sedang apa ya Mbak Syifa? Ya, betul sekali. Udin sedang berwudu. Betul, kalian semua hebat. Anak-anak yang Bu Guru cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suci dan bersih. Di sini apa ada yang tahu apa sih itu bersuci? Coba Mbak Rizka, tahu
tahu nggak apa itu bersuci? Ya, hebat. Ya, bersuci artinya menghilangkan kotoran. Kotorannya ada di mana? Yang ada di badan, ada di pakaian, dan di tempat kita beribadah atau tempat sholat. Itu bersuci. Nah, bersuci juga disebut dengan toharoh. Nama lain dari bersuci yaitu toharoh. Nah, kalau bersuci itu biasanya menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba Mas Vicky, kalau kita bersuci biasanya menggunakan apa? Kalau kita menghilangkan kotoran yang ada di badan, di pakaian, di tempat ibadah atau tempat sholat, biasanya menggunakan apa Mas Vicky? Ya, betul sekali, menggunakan air. Karena alat utama untuk bersuci yaitu air. Air yang bagaimana? Air yang suci dan mensucikan, yang tidak berwarna dan tidak berbau, seperti air hujan, air sumber, air sumur itu ya. Lalu jika tidak ada air, kira-kira bagaimana ya kita bersucinya? Ada yang tahu? Jika tidak ada air, kira-kira kita bersuci menggunakan apa? Ya, hebat Mbak Nesya. Jika tidak ada air, kita bisa bersuci menggunakan debu. Ya, boleh menggunakan debu. Lalu ada juga tisu. Tisu ya, ada nih, tisu tuh banyak. Lalu ada batu. Hah? Batu? Iya. Batu juga bisa digunakan untuk bersuci. Syaratnya batu itu bersih dan memiliki 3 sisi. Misalnya seperti ini. Sisi pertama, sisi kedua, sisi yang ketiga. Tuh. Ya. Jadi, jika tidak ada air, kita bisa bersuci menggunakan benda-benda yang lain. Betul sekali. Nah, itu tadi pengertian dari bersuci. Sampai sini sudah paham belum? Hebat kalian semua. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam bersuci. Kira-kira apa saja ya macam-macam bersuci? Ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Mbak Jessie? Iya, oke. Apa coba Mbak Jessie? Kira-kira macam-macam bersuci itu? Ya, mandi boleh deh. Mas Nalendra, coba macam-macam bersuci kira-kira apa saja? Ya, wudhu, betul sekali. Coba Mas Rehan. Apa? Istinja. Iya, hebat. Ya, itu tadi macam-macam bersuci. Ya. Yang pertama yaitu wudhu. Biasanya kalau kita berwudhu itu kalau kita mau apa ya? Ya, hebat Mas Rifki, mau beribadah atau mau seperti sholat ya, kita berwudu terlebih dahulu ya. Wudu itu adalah bersuci untuk menghilangkan hadas kecil ya. Jadi sebelum beribadah, kalau kita berhadas kecil, kita harus wudu terlebih dahulu. Nah, macam-macam bersuci yang kedua yaitu mandi. Kenapa kita harus mandi? Ya, hebat Mas Hasnan, supaya bersih katanya. Supaya wangi katanya. Iya. Ya, mandi. Ketika
ketika badan kita kotor, kita harus mandi. Supaya apa? Supaya bersih, wangi, pastinya sehat dong, ya, gitu. Lalu yang ketiga yaitu istinja. Apa sih itu istinja? Ya, istinja itu bersuci atau membersihkan diri dari kotoran setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Itu namanya istinja. Nah, ketika kita istinja, kita juga menggunakan air. Namun, kembali lagi tadi ya, jika tidak ada air, kita boleh beristinja menggunakan tisu. Contohnya kalau kita naik pesawat. Kalau kita naik pesawat dan kita ke kamar mandi, setelah buang air kecil atau buang air besar, di pesawat itu tidak ada air. Yang ada di sana itu tisu. Jadi kita beristinjanya menggunakan tisu. Tuh, ya. Nah, oke anak-anak. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Ya, tadi kita kan yang pertama belajar pengertian dari bersuci, yaitu menghilangkan kotoran yang ada di badan, di pakaian, dan tempat yang kita gunakan. Dan kita belajar macam-macam bersuci, yaitu ada wudu, ada mandi, ada istinja. Nah, kita sebagai muslim harus bersikap bagaimana ya yang seharusnya? Bagaimana? Ada yang tahu? Mbak Jessi lagi? Ya, hebat. Sebagai anak muslim yang baik, karena kita sudah tahu arti bersuci, alat untuk bersuci, macam-macam bersuci, kita harus selalu membersihkan badan, pakaian, dan tempat untuk sholat atau beribadah dari kotoran. Ya, kita harus bersuci, mensucikan badan, pakaian, dan kotoran. Supaya apa? Supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba sekarang kalian berkelompok menjawab tugas kelompok, ya. Tugasnya yaitu menyebutkan macam-macam bersuci. Silahkan tulis jawaban kalian pada lembar kerja yang sudah Bu Guru siapkan. Jangan lupa ditulis tanggalnya, lalu nama kelompok kalian, dan tulis juga nama anggota kelompok kalian. Dan setiap anggota kelompok jangan lupa mencantumkan nomor absennya. Siap? Oke, silahkan dikerjakan. Ayo. Apa saja tadi ya macam-macam bersuci? Masih ingat kan? Silahkan ditulis pada lembar kerja yang sudah Bu Guru siapkan. Sudah selesai? Oke, coba sini dikumpulkan. Ya, kalian semua hebat. Dan Bu Guru pengen perwakilan dari salah satu kelompok untuk membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya. Coba kelompoknya Mas Rifki. Silahkan dibacakan macam-macam bersuci apa saja. Coba yang pertama. Ya, betul. Ada wudu. Lalu yang kedua? Ya, betul. Mandi. Lalu yang ketiga? Ya, hebat. Yaitu istinja. Tepuk tangan untuk kelompok
Hebat-hebat, alhamdulillah. Nah, tadi sudah bekerja kelompok dan sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Sekarang coba buka di halaman 23, dilihat. Di situ ada kolom insya Allah aku bisa. Silahkan beri tanda centang atau checklist pada kolom iya atau tidak sesuai pernyataan yang ada. Siapkan pensilnya. Sudah siap semuanya? Oke, yang nomor 1. Aku tahu arti bersuci. Sudah tahu apa belum? Ayo, silahkan centang kolom iya atau tidak. Sudah? Yang kedua, aku tahu arti istinja. Tahu nggak arti istinja? Kalau tahu, centang iya. Kalau tidak tahu, centang tidak. Sudah? Oke. Yang ketiga, aku biasa mandi. Kalian semua sudah terbiasa mandi kan? Sehari berapa kali? Iya, 2 kali. Berarti harus dicentang? Iya, betul. Sudah? Sekarang pernyataan yang keempat. Aku tahu manfaat dari mandi. Sudah tahu kan manfaatnya mandi itu apa? Ya, benar, supaya bersih, sehat, wangi. Iya, betul sekali. Supaya dicintai Allah ya, karena sudah bersih, sehat. Iya. Oke, kalian semua hebat. Anak-anak, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kalian semua sudah memahami apa itu arti dari bersuci dan macam-macam bersuci. Selanjutnya ada soal evaluasi. Silahkan dikerjakan sendiri-sendiri. Nanti Bu Guru bacakan soalnya. Kalian tinggal menuliskan jawabannya di titik-titiknya, ya. Kerjakan pada lembar evaluasi yang sudah Bu Guru siapkan. Jangan lupa tulis nama kalian dan nomor absen kalian masing-masing. Oke, sudah siap? Ya. Nomor 1. Bersuci adalah, ayo silakan dijawab. Sudah? Sekarang nomor 2. Membersihkan badan dengan air disebut apa ya? Wah, gampang sekali ini nomor 2. Ayo, kalian pasti bisa. Sudah? Oke. Sekarang yang nomor 3. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut apa? Wah, ini juga gampang sekali. Sudah? Ya, lanjut yang nomor 4. Kita bersuci dengan, ayo diingat-ingat, tadi bersuci dengan apa ya? Oke, sudah? Sekarang yang nomor 5. Sudah siap nomor 5? Oke. Kita bersuci supaya apa? Coba. Ayo, kita bersuci supaya apa? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah, sini dikumpulkan. Oke. Nanti setelah Bu Guru koreksi, jika yang nilainya sudah mencapai KKM, akan Bu Guru beri pengayaan. Namun bagi siswa yang nilainya belum mencapai KKM, KKM-nya itu untuk pendidikan agama Islam dan budi pekerti itu 75.
Jadi yang nilainya di bawah 75 nanti akan Bu Guru kasih remedial ya. Oke, kita bahas dulu bersama-sama. Jadi yang nomor 1, bersuci adalah, yo siapa yang tahu? Mas Nelen? Oke, apa Mas Nelen itu bersuci? Ya, hebat. Bersuci itu menghilangkan kotoran. Hebat sekali. Oke, lanjut yang nomor 2. Membersihkan badan dengan air disebut apa? Ayo Mbak Bulan. Apa? Mandi. Betul sekali. Hebat Mbak Bulan. Lanjut yang nomor 3. Membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau setelah buang air besar disebut apa? Coba Mbak Muti. Apa Mbak Muti? Apa? Istinja. Iya, betul sekali. Lalu yang nomor 4. Kita bersuci dengan apa ya Mbak Dian? Ya, dengan air. Hebat. Lalu yang nomor 5, kita bersuci supaya apa coba? Iya Mas Hasnan, hebat sekali. Kita bersuci supaya bersih, sehat, dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Evaluasi juga sudah selesai. Nah, anak-anak, yuk kita simpulkan bareng-bareng apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang arti bersuci. Betul. Apa tadi arti bersuci? Ya, bersuci yaitu menghilangkan kotoran, dan bersuci itu menggunakan air. Lalu macam-macam bersuci. Tadi ada apa saja macam-macam bersuci? Ada berapa? 3. Betul. Apa saja tadi? Wudhu, mandi, dan istinja. Kalian semua hebat. Nah, kita bersuci supaya bersih dan sehat. Karena dengan bersuci, badan, pakaian, dan tempat yang kita gunakan itu akan bersih dan sehat. Untuk itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara bersuci. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bersih dan suci. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Oke. Namun sebelum kita akhir pelajaran kita, supaya menambah semangat, kita tepuk wudhu dulu ya bersama-sama. Masih ingat kan tepuk wudhu bagaimana? Oke, ayo kita mulai. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, mendapat ridho dari Allah, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang tata cara bersuci. Ya, anak-anak bisa pelajari dulu pada buku kalian ya, di halaman 24 tentang tata cara bersuci, supaya besok ketika kita belajar ada interaksi yang baik antara kita ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, baiknya kita juga berdoa dulu. Tadi yang menyiapkan berdoa Mas Fatin. Sekarang yang menyiapkan berdoa itu Mas Rifki. Ayo coba Mas Rifki disiapkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.